kabarnya nih ya, yang di pusat dan juga cabang? Pasti sukacita dong, pasti luar biasa dong hari ini ya. Bersemangat untuk ibadah karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan loh ya adik-adik, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Hari Minggu teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami ingin memulai ibadah. Kami ingin memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Udah dong ya, bangkit berdiri. Kita mau jadi penjalan manusia nih adik-adik ya. Kita mau menceritakan tentang kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, dan keselamatan yang dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjalan manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjalan manusia. Menceritakan tentang kasih Yesus dalam hidup kita, sehingga banyak orang yang percaya sama Tuhan. Nah, salah satunya juga kita harus juga mendoakan nih orang-orang di sekitar kita yang belum percaya sama Tuhan ya adik-adik. Misalnya ada mama papa, oma opa, om tante, kakak adik. Tugas kita mendoakan mereka. Mereka adalah oikos kita ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau doain oikos kita bareng-bareng sama Cici dan sama teman-teman kalian. Kita doa 5 jari ya adik-adik. Siapkan hatinya, kita mau berdoa untuk oikos kita. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka,
sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, selalu Cici ingatkan bahwa doa 5 jari enggak sebulan sekali ya bareng Cici di Live Kid, tapi setiap hari kalian doakan orang-orang yang di dekat dengan kalian, di dekat hati kalian, tapi yang belum mengenal Tuhan, kita doakan dengan doa 5 jari supaya mereka dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus dan dapat menerima keselamatan seperti kita ya adik-adik. Kita mau jadi terang ya buat di sekitar kita lewat perkataan, lewat perbuatan kita, lewat setiap tingkah laku kita. Ku mau jadi terang, mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Siapa yang mau jadi terang? Ayo dong, kita mau memancarkan terang Tuhan buat sekeliling kita. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam apa? Perkataan kita, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, memancarkan terang Tuhan buat sekitar kita. Nah, itu juga bisa membawa orang-orang percaya sama Tuhan ya adik-adik. Kita mau jadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Udah siap dong? Duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku
Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan ibadah. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali Cilala pada pagi ini bisa bertemu dengan kalian dalam ibadah online. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus lewat perkataan kita. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus harus menjadi saksi Kristus. Apa sih saksi Kristus itu? Saksi Kristus adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Menceritakan tentang keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa Cilala, menebus dosa kalian juga. Dan Tuhan Yesus juga sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat ini Tuhan Yesus ada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Jojo. Jojo ini suatu kali dia mengalami sakit. Badannya panas. Dia batuk-batuk. Dia badannya menggigil. Dia pilek. Haji, haji. Wah, dia batuk, pilek, panas sudah berhari-hari. Dan dia sudah dibawa mamanya ke dokter. Dia sudah minum obat, tapi ternyata sakitnya belum sembuh. Kemudian mamanya mengajak Jojo untuk berdoa. Jo, yuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus sembuhin Jojo. Jojo bilang, iya mah, yuk mah kita berdoa. Akhirnya mereka berdoa. Mamanya berdoa buat Jojo. Mamanya berdoa, Tuhan Yesus sembuhin Jojo dari sakitnya, dari panas, dari pilek, dari batuk. Biarlah Tuhan Yesus bekerja menyembuhkan Jojo melalui obat-obatan yang sudah Jojo minum. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kemudian setelah berdoa, Jojo disuruh tidur sama mamahnya karena juga sudah malam. Nah, setelah Jojo tidur, keesokan harinya pagi-pagi Jojo terbangun. Dan pada saat dia bangun, Jojo bangun, terus dia pegang kepalanya, dia pegang badannya, udah gak panas. Wah, tenggorokan aku juga udah gak gatel, udah gak batuk-batuk nih. Wah, aku sudah sembuh nih. Jojo seneng sekali. Terus kemudian dia bilang sama mamahnya, Mah, ini kayaknya Jojo udah sembuh, Mah. Wah, terus mamahnya pegang tangannya si Jojo, kepalanya. Oh iya, panasnya udah turun, Jo. Udah gak panas lagi nih badan kamu. Udah gak batuk-batuk juga. Kemudian mamanya bilang, Jojo tuh sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Jo. Kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan sudah nyembuhin Jojo. Kemudian Jojo bilang sama mamahnya, Mah, aku ingin bersaksi ke teman aku, boleh nggak? Oh, kata mamanya, oh boleh dong. Ya udah, akhirnya si Jojo pinjam handphone mamahnya. Dia telepon temennya dia yang bernama Kensu. Halo, Kensu. Terus si Kensu bilang, oh iya, halo juga Jo, apa kabarnya? Aku dengar kamu lagi sakit ya Jo. Terus Jojo bilang, iya kemarin aku sakit Kensu,
Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah sembuhin Jojo. Kemarin Mama Jojo dan Jojo berdoa dan Tuhan Yesus sudah sembuhin. Wah, kata si Kensu, puji Tuhan Jo. Puji Tuhan kalau Jojo sudah disembuhin oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah adik-adik salah satu cara kita bisa bersaksi kepada orang lain, yaitu bersaksi melalui perkataan kita bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Nah, dalam Alkitab juga ada kisah tentang Paulus, di mana Paulus bersaksi melalui perkataannya tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, kisahnya ada dalam Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 26 ayat 1-32. Suatu hari Paulus ada di sebuah kota yang disebut Kaisarea. Di kota itu ada sekelompok orang-orang yang tidak suka kepada Bapak Paulus, karena Bapak Paulus membicarakan tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dan sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit dari kematiannya. Nah, banyak pemimpin agama atau imam-imam di Israel yang tidak suka kepada Bapak Paulus ini. Mereka sengaja datang ke Kaisarea untuk mengatakan berbagai hal yang tidak benar tentang Bapak Paulus. Mereka berkata bahwa Bapak Paulus melakukan hal-hal yang jahat dan tidak baik. Mereka minta Bapak Paulus ini ditahan dan dipenjarakan. Namun, karena apa yang mereka katakan memang tidak benar, maka Festus, yaitu seorang pemimpin di Kaisarea yang memeriksa Paulus, tidak dapat menemukan adanya kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Akhirnya Festus meminta Raja Agripa, yaitu Raja Israel, untuk memeriksa Paulus dan mendengar penjelasannya. Di hadapan Raja Agripa, Bapak Paulus yang dipenuhi dengan kekuatan dan kepandaian dari Tuhan memberikan penjelasan dengan meyakinkan bahwa ia mengenal Kristus Yesus dan mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Bahkan ia mengajak Raja Agripa dan semua yang mendengarkannya untuk ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat Bapak Paulus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, Bapak Paulus sedang menjadi saksi Kristus. Dengan perkataan Bapak Paulus yang sopan, baik, dan jujur di hadapan orang-orang, dan juga termasuk di hadapan Raja Agripa, Bapak Paulus tidak malu untuk mengakui Tuhan Yesus, mengakui imannya kepada orang lain, dan dia tidak takut menghadapi bahaya. Walaupun ada orang-orang yang membencinya, tapi dia tetap mau menjadi saksi Kristus melalui perkataannya. Kenapa Bapak Paulus begitu berani dan tidak malu? Karena Bapak Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita, dengan Cilala, dengan kalian semua. Kita juga bisa seperti Jojo dan seperti Bapak Paulus, di mana mereka mau menjadi saksi Kristus melalui perkataan mereka. Bagaimana caranya kalian bisa menjadi saksi Kristus?
Yang pertama, jagalah perkataan kita. Jangan mengatakan kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak baik. Tetapi marilah sekarang adik-adik belajar untuk berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang sedap didengar, berkata yang lemah lembut kepada siapapun, baik itu kepada orang tua kalian, kepada adik-adik kalian, kepada teman-teman kalian, dan bahkan kepada mbak yang membantu di rumah kalian. Marilah kita mau berkata-kata yang baik kepada semua orang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah dengan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Dan yang lainnya adalah, walaupun pada saat kita menyaksikan tentang Tuhan Yesus, mungkin orang yang kita ajak bicara dia tidak suka, dia tidak mau mendengarkan kita, tetapi kita tidak perlu kecewa, tidak perlu khawatir, dan tetaplah kalian mengasihi orang-orang tersebut. Tetaplah kalian berdoa bagi orang-orang tersebut supaya Tuhan Yesus menjamah hati mereka, agar mereka juga bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan pada pagi ini. Maukan adik-adik menjadi saksi Kristus melalui perkataan kita? Hafalan kita hari ini adalah 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Adik-adik, firman Tuhan telah selesai, dan saat ini yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cilala berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi saksi Kristus lewat perkataan kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami, dan dapat kami ingat seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids sekarang. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik Live Kids. Siapa yang sudah siap mau bermain games berhadiah? Jadi minggu ini akan ada games berhadiah ya adik-adik. Soal akan diupload ke grup WA kelas kalian masing-masing dan medsos Live Kids ya. Jadi jangan lupa terus pantengin ya. Soal akan dikirim jam 10.30. Untuk jawabannya nanti dapat dikirimkan ke nomor WA berikut ini ya. Paling lambat dikumpulkan jam 12.00 WIB hari ini. Dan satu orang yang menjawab benar dan beruntung akan mendapatkan hadiah dari Live Kids.
Yuk adik-adik jangan lupa ikutin gamesnya ya. Nah adik-adik, Cici juga mau ingatkan, jangan lupa ya adik-adik terus doakan setiap oikos kalian setiap hari ya. Sekian informasi dari Cici. Sampai jumpa lagi adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.